Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wildani Mas Wahyudno dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia NIM 404-21047 Fakultas Ilmu Keguruan dan Pendidikan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas UTS matkul teori pembelajaran yang diampu oleh Ibu Cynthia Nurika Irma. Ya, di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 1, yaitu definisi belajar menurut para ahli. Yang pertama, menurut Heinrich, belajar adalah proses aktivitas pengembangan pengetahuan, keterampilan atau sikap sebagai interaksi seseorang dengan informasi dan lingkungannya, sehingga dalam proses belajar diperlukan pemilihan, penyusunan, dan penyampaian informasi dalam lingkungan yang sesuai dan melalui interaksi belajar dengan lingkungannya. Yang kedua, menurut Gilgard, belajar merupakan suatu proses perubahan tingkah laku peserta didik melalui kegiatan berupa pelatihan baik di laboratorium maupun di lingkungan yang alamiah. Yang ketiga, menurut S. Nasution, belajar adalah sebagai perubahan kelakuan, pengalaman, dan latihan. Jadi belajar membawa suatu perubahan pada diri individu yang belajar. Perubahan ini tidak hanya mengenai sejumlah pengalaman pengetahuan, melainkan juga membentuk kecakapan, kebiasaan, sikap, pengertian, minat, penyesuaian diri. Dalam hal ini meliputi segala aspek organisasi ataupun pribadi individu yang belajar. Yang keempat, menurut O. Whittaker, belajar merupakan proses di mana tingkah laku ditimbulkan atau diubah melalui latihan atau pengalaman. Yang kelima, menurut Wittig, belajar adalah perubahan yang relatif menetap yang terjadi dalam segala macam tingkah laku suatu organisme sebagai hasil pengalaman. Dari kelima definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa belajar merupakan kegiatan yang dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh setiap individu, sehingga terjadi perubahan dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang tidak bisa menjadi bisa. Belajar adalah suatu proses perubahan individu yang berinteraksi dengan lingkungan sekitar ke arah yang lebih baik. Karena melalui belajar, seseorang akan mengalami pertumbuhan, perkembangan, dan perubahan dalam dirinya, baik secara psikis maupun fisik. Ya, pertanyaan nomor 2, sebutkan 4 tujuan pendidikan. Yang pertama yaitu 1. Tujuan umum. Tujuan pendidikan nasional tertuang dalam undang-undang dalam kalimat mencerdaskan kehidupan bangsa yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang 1945 alinea keempat, yang merupakan tujuan utama nasional, menggambarkan cita-cita bangsa Indonesia untuk mendidik dan menyamaratakan pendidikan ke seluruh penjuru Indonesia agar tercapai kehidupan berbangsa yang cerdas. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 2 menyebutkan mengenai arti dari pendidikan nasional yang berbunyi, pendidikan nasional adalah pendidikan yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia, dan tanggap terhadap tuntutan perkembangan zaman. Contohnya yaitu mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu tinggi bagi seluruh rakyat Indonesia menuju terciptanya manusia Indonesia yang berkualitas tinggi dengan peningkatan anggaran pendidikan secara berarti. Tujuan yang selanjutnya yaitu tujuan institusional. Tujuan institusional merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh setiap sekolah atau lembaga pendidikan. Tujuan institusional ini merupakan penjabaran dari tujuan pendidikan sesuai dengan jenis dan sifat sekolah atau lembaga pendidikan. Oleh karena itu, setiap sekolah atau lembaga pendidikan memiliki tujuan institusionalnya sendiri-sendiri.
Tidak seperti tujuan pendidikan nasional. Tujuan institusional lebih bersifat konkret. Tujuan institusional ini dapat dilihat dari kurikulum setiap lembaga pendidikan. Contohnya yaitu tujuan pendidikan sekolah dasar adalah untuk memberikan bekal kemampuan dasar kepada siswa dalam mengembangkan kehidupannya sebagai pribadi, anggota masyarakat, warga negara, serta mempersiapkan siswa untuk melanjutkan ke sekolah lanjut tingkat pertama. Contoh lainnya yaitu tujuan pendidikan SMU, tujuan kursus, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu tujuan kulikuler. Tujuan kulikuler adalah tujuan yang ingin dicapai oleh setiap bidang studi. Tujuan ini dapat dilihat dari GBPP atau garis-garis besar program pembelajaran setiap bidang studi. Tujuan kulikuler merupakan penjabaran dari tujuan institusional, sehingga kumulasi dari setiap tujuan kulikuler ini akan menggambarkan tujuan institusional. Artinya, semua tujuan kulikuler yang ada pada suatu lembaga pendidikan diarahkan untuk mencapai tujuan institusional yang bersangkutan. Contohnya, tujuan mata pelajaran IPA, tujuan pelajaran matematika, tujuan pelajaran bahasa Indonesia, dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu tujuan instruksional. Tujuan instruksional adalah tujuan yang ingin dicapai dari setiap kegiatan instruksional atau pembelajaran. Tujuan ini seringkali dibedakan menjadi dua bagian, yaitu satu, tujuan instruksional umum. Tujuan instruksional umum adalah tujuan pembelajaran yang sifatnya masih umum dan belum dapat menggambarkan tingkah laku yang lebih spesifik. Tujuan instruksional umum ini dapat dilihat dari tujuan setiap pokok bahasan suatu bidang studi yang ada dalam GBPP. Yang kedua, tujuan instruksional khusus. Tujuan instruksional khusus merupakan penjabaran dari tujuan instruksional umum. Tujuan ini dirumuskan oleh guru dengan maksud agar tujuan instruksional tersebut dapat lebih dispesifikasikan dan mudah diukur tingkat tercapaiannya. Contoh, sebelum ada pengajaran, peserta didik belum bisa menyelesaikan proses perhitungan. Sesudah dilakukan pengajaran, maka peserta didik dapat menyelesaikan soal-soal perhitungan. Yang selanjutnya yaitu penjabaran perubahan hasil belajar, yaitu ada 3. Yang pertama, perubahan pengetahuan atau perubahan kognitif. Pembelajaran kognitif adalah gaya belajar aktif yang berfokus pada membantu Anda mempelajari cara memaksimalkan potensi otak. Ini memudahkan Anda untuk menghubungkan informasi baru dengan ide-ide yang ada sehingga memperdalam memori kapasitas retensi. Aspek kognitif menjadi aspek utama dalam banyak kurikulum pendidikan dan menjadi tolak ukur penilaian perkembangan anak. Aspek kognitif berkaitan dengan nalar atau proses berpikir, yaitu kemampuan dan aktivitas otak untuk mengembangkan kemampuan rasional. Pengetahuan menjadi aspek yang mendasar, mengacu kepada kemampuan untuk menggali dan mengingat materi-materi yang telah dipelajari, mulai dari hal sederhana hingga mengingat teori-teori yang memerlukan kedalaman berpikir, juga kemampuan mengingat konsep, proses, metode, serta struktur. Contohnya yaitu pelajar yang semulanya tidak bisa membaca menjadi bisa membaca setelah belajar. Yang kedua, dulu saya tidak pernah bisa presentasi di depan kelas. Setelah saya berlatih dan belajar, saya menjadi percaya diri dan sekarang sudah bisa presentasi di depan kelas. Yang kedua yaitu perubahan keterampilan atau perubahan psikomotorik. Psikomotorik merupakan suatu hal yang berkaitan dengan keterampilan atau skill atau kemampuan bertindak setelah seseorang menerima pengalaman belajar tertentu. Psikomotorik adalah domain yang meliputi perilaku, gerakan, dan koordinasi jasmani. Keterampilan motorik dan kemampuan fisik seseorang keterampilan akan berkembang jika sering dipraktikkan. Ini dapat diukur melalui yang pertama melalui pengamatan langsung,
dan penilaian tingkah laku peserta didik selama proses pembelajaran praktik langsung tersebut. Yang kedua, sesudah mengikuti pembelajaran, yaitu dengan jalan memberikan tes kepada peserta didik untuk mengukur pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Yang ketiga, beberapa waktu sesudah pembelajaran selesai dan kelak dalam lingkungan kerjanya. Contohnya yaitu seorang pelajar yang awalnya tidak bisa membuat karya seni, kemudian menjadi bisa menciptakan karya seni karena dia belajar dan mempraktikannya. Yang kedua, awalnya saya bermain voli hanya sekedar berlatih passing saja. Setelah beberapa lama kemudian, saya berlatih smash, dan akhirnya saya bisa melakukan smash. Yang ketiga, perubahan nilai dan sikap atau afektif. Ranah afeksi adalah materi yang berdasarkan segala sesuatu yang berkaitan dengan emosi, seperti penghargaan, nilai, perasaan, semangat, minat, dan sikap terhadap sesuatu hal. Ranah ini dibagi ke dalam 5 aspek afektif, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu menerima atau memperhatikan. Aspek ini merupakan aspek yang menekankan adanya rangsangan atau stimulus dari luar. Rangsangan itu bisa berupa masalah, situasi, atau gejala lain. Pada aspek ini, peserta didik diarahkan agar bisa menerima nilai-nilai kebaikan yang diperoleh dari pembelajaran. Misalnya, tidak pernah mencontek saat mengerjakan tugas, datang ke kelas tepat waktu, rajin mengerjakan PR, dan lain sebagainya. Yang kedua, menanggapi atau responding. Pada aspek ini, peserta didik bisa melibatkan dirinya secara aktif di dalam suatu kejadian maupun memberikan reaksinya. Contohnya yaitu muncul keinginan peserta didik untuk mempelajari hal-hal tentang bela negara. Yang ketiga, menilai atau menghargai. Pada aspek ini, peserta didik mampu memberikan penilaian suatu kejadian, baik itu yang baik maupun yang buruk. Tidak sampai situ. Setelah mereka bisa menilai sesuatu, mereka akan berusaha mengimplementasikan sisi baiknya dan menjauhi sisi buruknya. Misalnya, bermula dari sekolah, seorang peserta didik mampu menerapkan kedisiplinan di rumah, masyarakat, dan dimanapun dia berada. Yang keempat, yaitu mengatur. Pada aspek ini, peserta didik sudah bisa mengombinasikan dua nilai berbeda sehingga menjadi satu nilai baru yang bersifat universal, sehingga terbentuk perbaikan nilai secara umum. Contohnya, keikutsertaan peserta didik di ajang penegakan hukum nasional. Yang kelima, yaitu karakteristik dengan suatu nilai. Aspek ini merupakan aspek tertinggi di ranah afektif, karena peserta didik sudah mampu memadukan semua nilai, sehingga tercermin dari kepribadian peserta tingkah lakunya. Artinya, pada aspek ini sudah tertanam nilai secara konsisten membentuk kepribadian peserta didik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya menyadari bahwa video ini jauh dari kata sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat saya butuhkan supaya kedepannya dapat membuat video yang lebih baik lagi. Sekian, terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.